Pernah ya suatu ketika ada orang kejang di masjid ya, di emperan, maka langsung di situ dikasih sandal mulutnya. Betul-betul terjadi itu, langsung mulutnya dikasih sandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, salah satu penyakit yang sudah kita kenal atau sering kita dengar di antaranya adalah ayan atau kejang, yang sering diistilahkan dalam bahasa medis sebagai epilepsi, yaitu kejang atau ayan dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang tertentu. Apa itu epilepsi? Yaitu terjadinya gangguan pada saluran listrik di otak secara berlebihan, yang itu disebabkan karena beberapa faktor, dan sering sekali terjadi. Yang paling besar risikonya adalah pada usia kurang dari 30 tahun. Artinya ketika usia di atas 30 tahun banyak yang sembuh dengan sendirinya, meskipun beberapa di antara mereka juga masih mengalami gangguan seperti itu. Kemudian faktor lain yang berisiko mengalami gangguan kejang epilepsi adalah faktor genetik atau turunan. Ketika orang tuanya atau mbahnya ya itu mengalami gangguan seperti itu, ada risiko pada anaknya atau cucunya mengalami penyakit epilepsi atau gangguan kejang yang serupa. Kemudian faktor risiko yang lain atau penyebab yang lain adalah karena adanya cedera kepala. Orang yang pernah mengalami jatuh atau terbentur yang menyebabkan bagian kepalanya, khususnya bagian dalam atau otaknya, mengalami trauma, lecet atau ada luka di dalamnya, ada risiko terjadinya gangguan kejang epilepsi juga. Kemudian juga faktor lain adalah orang yang mengalami gangguan pembuluh darah, baik karena sumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah di otak, yaitu yang sering kita dengar dengan istilah stroke. Ini pun punya risiko mengalami gangguan kejang epilepsi. Kemudian faktor lain yaitu infeksi pada otak, yang dalam istilah medis sering disebut dengan encephalitis, yaitu gangguan atau peradangan pada otak bagian dalam kepala seseorang. Dan faktor lain yang juga merupakan faktor risiko orang mengalami epilepsi adalah adanya tumor di otak, tumor di bagian dalam kepalanya. Dan yang terakhir adalah tidak diketahui penyebabnya. Kejang epilepsi yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti ini sering disebut dengan epilepsi primer atau idiopatik. Sedangkan kejang epilepsi yang sudah jelas diketahui penyebabnya, misalnya dia pernah mengalami cedera kepala berat ataupun sedang, kemudian sembuh, dia jadi kejang, ataupun pernah mengalami infeksi pada otaknya atau encephalitis, ini disebut dengan kejang atau epilepsi sekunder atau simptomatik, yaitu gangguan epilepsi yang itu adalah gejala dari penyakit yang ada pada tubuhnya. Nah, teman-teman sekalian, orang yang mengalami epilepsi atau gangguan kejang ini bisa hanya sebagian saja dari anggota tubuhnya. Misalnya tangan dan kaki saja bagian kanan yang mengalami epilepsi. Kemudian juga bisa seluruh anggota tubuhnya ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalami gangguan kejang yang disebut dengan kejang total atau epilepsi total. Jadi yang parsial itu hanya sebagian, misalnya tangannya saja, kakinya saja, atau tangan dan kaki sebelah saja. Ini disebut dengan epilepsi parsial. Nah, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lihat bahwa seseorang itu mengalami gangguan epilepsi dibandingkan dengan kejang yang lain? Yang pertama, bahwa pada orang yang mengalami gangguan kejang epilepsi, gejalanya adalah terjadi sentakan-sentakan pada tangan atau kaki atau bahkan seluruh tubuh. Ya, sentakan. Kejangnya adalah menyentak-nyentak. Khususnya pada tangan dan kaki itu akan sangat nampak gejala tersebut. Kemudian juga teman-teman sekalian, orang ini kadang disertai dengan berteriak. Ya, ketika mau kejang atau sambil dia kejang, dia berteriak. Ini diantara kejang epilepsi. Kemudian juga diantara tanda yang spesifik dari kejang ini adalah sering mengompol ya. Begitu kejang sambil dia menyentak-nyentak, kadang disertai dengan mengompol. Nah, dan ini jarang terjadi pada kejang-kejang yang lain. Kemudian juga teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah
pada orang yang mengalami gangguan kejang ini, sering sekali dia sudah mengalami rasa yang tidak nyaman. Jadi orang yang akan mengalami kejang epilepsi yang sudah sering kumat, sebelum kejang dia ada aura, ada perasaan yang tidak enak, yang dia tahu bahwa ini mau kejang, sehingga ada kesempatan dia mencari tempat yang aman. Tetapi terkadang juga tidak sempat ya, karena waktunya juga cepat. Tetapi secara umum orang yang sudah terbiasa bisa merasakan ya, dia akan mengalami rasa yang tidak enak. Wah, ini mau kejang, dia cari tempat yang aman, yang tidak membahayakan ya, sehingga ketika jatuh dia tidak membentur ke batu atau ke tempat-tempat yang membahayakan dirinya. Nah, teman-teman sekalian, itulah diantara tanda-tanda kejang epilepsi yang khas yang perlu kita ketahui. Nah, kalau sudah sadar teman-teman sekalian pada kejang epilepsi itu ada tanda yang juga sangat khas, yaitu dia mengalami kebingungan. Dia bingung ya, tengok kanan, tengok kiri, dia pikirannya blank ya, kosong. Dia seperti seolah-olah itu di mana ini kok saya di sini begitu. Jadi ada perasaan atau pikiran yang dia itu merasa asing sekali dengan dirinya. Nah, di antara tanda yang lain pada kejang epilepsi adalah mulutnya sering sekali disertai dengan keluarnya busa. Ya. Jadi ada busa keluar dari mulutnya ketika mengalami kejang epilepsi. Nah, itulah teman-teman sekalian tanda-tanda kejang yang khusus atau khas pada orang yang mengalami gangguan kejang epilepsi. Nah, kapan seseorang harus dibawa ke rumah sakit? Yang pertama, ketika kejangnya lebih dari 5 menit, jadi lama. Karena kejang ini secara umum itu hanya dalam beberapa menit saja, 1-3 menit, atau kurang dari 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit, maka ini perlu segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau disertai dengan panas atau suhu badan yang meningkat di atas 38 derajat Celcius, ini juga perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Dan juga jika disertai dengan sesak napas, ya, napas megap-megap ya, apalagi dalam waktu yang agak lama, maka ini segeralah bawa ke rumah sakit. Dan juga kalau kejang ini berulang dalam waktu dekat, baru saja kejang, 10 menit lagi kejang lagi, atau 30 menit lagi kejang lagi, sehari bisa lebih dari 2 kali atau 3 kali. Maka kalau seperti ini, maka segeralah bawa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang jauh lebih baik. Kemudian orang yang epilepsi juga perlu dibawa ke rumah sakit ketika dia dalam kondisi hamil, dan juga pada orang yang mengalami gula darah atau hiperglikemi, gula darah yang tinggi di atas 200, di atas 300. Ini sudah mengalami hiperglikemi, maka orang yang mengalami hiperglikemi kemudian dia kejang, apalagi berulang, maka jalan yang terbaik adalah segera dibawa ke rumah sakit. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang dapat kita lakukan ketika melihat orang yang mengalami gangguan dengan tanda-tanda kejang seperti itu? Yang pertama, ketika kita melihat ada orang yang sudah mau kejang, kadang juga dia minta tolong, saya mau kejang begitu, saya mau epilepsi. Maka ketika kita tahu, maka hendaknya kita papah, kita rangkul, kita tempatkan di tempat yang aman, ya, sehingga tidak membahayakan, tidak membentur kepalanya ke lantai atau ke batu atau ke besi dan sebagainya. Apalagi kalau di dekat air, ya, ini sangat berbahaya. Kemudian cegahlah agar lidah tidak tergigit. Ya, diantaranya dengan ketika mulutnya itu bisa kita buka, dia mulai geget-geget ya. Ketika lihat, maka segera diamankan. Diantaranya dengan memberikan benda tertentu ya ke mulutnya. Misalnya kita pakai topi, berikan topinya, biar digigit topinya. Pernah ya suatu ketika ada orang kejang di masjid ya. Kemudian dia kejang-kejang di depan masjid, di emperan, maka langsung di situ dikasih sandal mulutnya. Ya. Betul-betul terjadi itu, langsung mulutnya dikasih sandal. Nah, kita selidiki, kok dikasih sandal itu, siapa yang ngasih, kok tahu? Ternyata dia dokter anestesi yang ngasih. Ya. Kebetulan di masjid rumah sakit ya, ada orang kejang begitu, ya, mulutnya langsung dikasih sandal. Ya, ini bukan penghinaan, tapi sebenarnya ini untuk pertolongan demi kebaikannya dia, karena sering sekali orang yang mengalami kejang epilepsi disertai dengan
lidahnya juga mengalami luka atau perdarahan. Ini kan sangat tidak nyaman dan membahayakan dia. Kemudian teman-teman sekalian, di antara cara kita untuk menolong orang yang kejang adalah berusaha memiringkan ya badannya. Kita sedang kejang, kita miringkan ke arah satu sisi, kanan atau kiri. Tujuannya apa? Ketika terjadi busanya keluar atau ada lendir yang keluar dari mulutnya, itu tidak mengalami tersedak. Nah, ini kan sangat berbahaya kalau sampai tersedak, masuk ke paru-paru, bisa berhenti paru-parunya, dan ini sangat membahayakan atau sangat fatal bagi dia. Oleh karena itu, miringkan. Ketika melihat dia kejang dalam posisi telentang begitu, segera miringkan. Ini adalah cara pertolongan pertama ketika melihat seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukan tindakan lain, yaitu dengan melonggarkan pakaian. Misalnya ketika sabuknya itu kencang sekali, kita longgarkan biar lebih nyaman ya, agar tidak mengganggu dia dalam proses kejangnya, sehingga lebih mudah untuk berhenti, juga lebih nyaman ya. Coba kita bayangkan ketika dalam kondisi kejang kok terikat dengan ikat pinggang yang kencang, ini tentu sangat tidak enak dan bisa menambah penyiksaan bagi dia ya atas kejang yang dia alami. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kejang epilepsi atau kejang yang secara khusus terjadi pada orang-orang tertentu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan kepada teman-teman sekalian wawasan. Nah, ada hal-hal tentu yang bisa kita lakukan agar kejang ini bisa meminimalkan terjadinya kekambuhan. Yang pertama, dengan berolahraga secara rutin. Orang yang kejang maka dia dianjurkan berolahraga secara rutin, misalnya seminggu 3 kali atau 2 kali dengan porsi kurang lebih 1 minggu 150 menit. Ini diantara cara untuk meminimalkan terjadinya kejang atau menunjang kesembuhan bagi dia. Kemudian juga jangan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Dan selanjutnya adalah hindari untuk dia melakukan kegiatan yang membahayakan ketika dia kumat. Misalnya mengendari kendaraan. Nah, ini sangat berbahaya. Orang yang mengalami penyakit ini dia nyetir mobil ya. Biasanya kalau orang yang seperti ini SIM-nya mestinya tidak lulus ya. Tapi ada juga dia tidak punya SIM, dia nyetir gitu. Atau dia ketika buat SIM dia tidak menyebutkan bahwa punya penyakit seperti ini, dia kemudian lolos, nyetir tiba-tiba pas dalam kondisi kecepatan tinggi dia kejang. Ini bisa membahayakan bukan hanya dirinya dia tapi juga orang-orang yang ada sekelilingnya. Ya, bisa nabrak sana nabrak sini, mencelakai banyak sekali orang, dan ini benar-benar pernah terjadi. Nah, teman-teman sekalian, di antara hal yang perlu diingatkan kepada orang yang mulai kejang epilepsi adalah hendaknya dia menjauhkan diri atau jangan dekat-dekat dengan kolam renang ya. Karena bahaya kalau dia jatuh ke kolam renang, apalagi dia olahraganya renang. Ini ketika kumat ya keplepek, dia tidak bisa bernapas, yang dihirup adalah air. Ini sangat berbahaya, termasuk juga dekat-dekat dengan api, ini juga berbahaya. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.